Selamat datang di PT Bintang Indokarya Gemilang. Pada sesi ini, kita akan membahas Workplace Standard atau standar ketenaga kerjaan yang menjadi pedoman dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Visi perusahaan adalah to be the best partner for the leading sports brands. Untuk mendukung visi tersebut, perusahaan menerapkan 7 standar tempat kerja Adidas, yaitu 1. Kerja paksa. 2. Pekerja anak. 3. Diskriminasi. 4. Upah dan tunjangan. 5. Jam kerja. 6. Kebebasan berserikat dan perundingan bersama. 7. Praktek pendisiplinan ditambah dengan aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Seluruh standar ini mengacu pada peraturan perusahaan PT Bintang Indokarya Gemilang, Guidance on Employment Standard Adidas Group, Undang Cipta Kerja tahun 2020, Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, serta peraturan perundang-undangan lainnya. 1. Kerja paksa. Kerja paksa adalah pekerjaan yang dilakukan di bawah ancaman sanksi atau hukuman. Perusahaan tidak memperbolehkan mempekerjakan narapidana, mempekerjakan pekerja secara paksa. Karyawan diperbolehkan pergi ke toilet, mengambil air minum, beribadah, mengambil cuti sesuai SOP, melakukan lembur secara sukarela. Pimpinan tidak diperbolehkan menghalangi kebebasan ke toilet dan melarang mengambil air minum, menolak cuti tahunan tanpa alasan jelas. Catatan, pimpinan berhak melakukan evaluasi kinerja. Lembur bersifat sukarela, namun penyelesaian pekerjaan tepat waktu adalah tanggung jawab bersama. 2. Pekerja anak. Standar ini memastikan perusahaan tidak mempekerjakan pekerja di bawah usia yang ditentukan. Menurut standar Adidas, perusahaan tidak diperkenankan mempekerjakan anak di bawah usia 15 tahun atau belum menyelesaikan pendidikan wajib. Menurut Capman No. 235 tahun 2003, anak adalah seseorang di bawah usia 18 tahun. Anak dilarang bekerja pada pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral. Kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan, PT Bintang Indokarya Gemilang tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah usia 15 tahun. 3. Non-diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan berbeda terhadap seseorang berdasarkan latar belakang tertentu. Perusahaan melarang segala bentuk diskriminasi dalam rekrutmen dan seleksi, masa percobaan, pelatihan dan pengembangan, mutasi, promosi, demosi, dan rotasi, gaji dan tunjangan, pendisiplinan, pemutusan hubungan kerja. Semua keputusan harus berdasarkan kinerja, prestasi, keahlian. Bukan berdasarkan suku, agama, jenis kelamin, usia, status perkawinan, disabilitas, keanggotaan organisasi, orientasi seksual, pandangan politik. 4. Upah dan tunjangan. Upah minimum adalah standar gaji terendah dari pemerintah. Tunjangan adalah tambahan benefit untuk kesejahteraan karyawan. Hak karyawan mendapatkan upah sesuai UMK, mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, mendapat waktu istirahat yang cukup, mendapat minimal 1 hari libur dalam 7 hari kerja, mendapat cuti tahunan 12 hari setelah 1 tahun kerja. Perusahaan tidak memperbolehkan denda atau potongan upah sebagai bentuk hukuman. 5. Jam kerja. Standar jam kerja bertujuan mencegah pelanggaran dan menjaga keseimbangan kerja. Ketentuan, maksimal 60 jam kerja per minggu. Minimal 1 hari istirahat dalam 7 hari kerja. Maksimal lembur 4 jam per hari. Toleransi absensi masuk dan pulang 15 menit. Ketentuan lembur, harus ada form PLS disetujui oleh karyawan dan atasan. Tidak diperbolehkan melakukan aktivitas kerja di luar jam kerja seperti meeting, briefing, membersihkan area kerja, membuat laporan. Contoh, untuk sistem 5 hari kerja, total maksimal jam kerja dan lembur adalah 60 jam per minggu. Untuk 6 hari kerja, maksimal 58 jam per minggu. 6. Kebebasan berserikat dan perundingan bersama. Karyawan memiliki hak bergabung atau tidak bergabung dengan serikat pekerja. Mengikuti kegiatan serikat secara prosedural. Ketentuan, 1 karyawan hanya boleh ikut 1 serikat. Perusahaan wajib memberikan izin aktivitas serikat yang sesuai prosedur. Perusahaan tidak diperbolehkan menolak aktivitas serikat yang sah, melakukan intimidasi, atau melakukan diskriminasi terhadap anggota serikat. 7. Praktek pendisiplinan. Perusahaan melarang kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan seksual, kekerasan psikologis,
Semua karyawan harus diperlakukan dengan hormat. Yang boleh dilakukan, leader membuat rekomendasi surat peringatan ke HRIR, HR memberikan sanksi resmi, leader melakukan monitoring kinerja dan absensi. Yang tidak boleh dilakukan, memindahkan pekerja terus-menerus tanpa solusi, memberikan hukuman fisik atau mempermalukan, berbicara kasar atau memarahi secara berlebihan. Mari kita ciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan saling menghormati. Jika Anda memiliki pertanyaan atau keluhan, 1. Laporkan kepada atasan Anda. 2. Jika belum ada solusi, hubungi HR Labor Compliance. Yanti, HR Labor Compliance Manager, Widya, HR Labor Compliance Team Catatan, semua laporan bersifat rahasia dan akan ditindaklanjuti. Terima kasih dan selamat bergabung. Mari kita bekerja dengan profesional dan penuh tanggung jawab.